saya kan CGT Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Kebetulan saya ada tugas di modul 3.1 yaitu tentang praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi saya ingin mewawancarai jenengan gitu Bu. Ya, silakan. Ya, baiklah. Oke ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya akan jawab sebisa saya ya. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan banyak kasus ya yang dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus ya. Kalau sudah kasus itu sudah kami pahami, maka akan kami cari solusi. Sehingga untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang bertentangan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan adalah kasus itu masuk ke dilema kasus. Ya. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus yang dinamakan rujukan moral. Ya. Siap Ibu, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu? Ya, untuk pengambilan keputusan kasus tersebut tetap saya akan mempertimbangkan kedua hal tersebut ya. Yang mana kami akan cari faktor apa dan pihak mana. Ya, apakah itu merupakan kepentingan seseorang atau banyak orang, atau mengandung nilai kebenaran dan kesetiaan, adil, atau belas kasihan, atau dampak saat itu dan seterusnya, sehingga kasus itu nanti bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah untuk menyelesaikan sebuah kasus ya, itu kita juga memakai suara hati ya, menggunakan suara hati. Jadi suara hati dan nalar itu harus jalan untuk memilih kebenaran. Logika juga iya. Nah, yang paling kecil mudaratnya mana, apakah ada manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasar pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berbasis keputusan, peraturan dan sebagainya, maka berikutnya perlu dilakukan investigasi ya, dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang, lalu mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan itu nanti apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Oke Ibu, bagus sekali jawabannya jenengan. Oke Ibu, untuk selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan pasti banyak kasus ya Bu ya di sekolah. Iya. Tentu saja kalau kita sebagai pimpinan,
banyak kasus ya, Oke. kasus pada peserta didik, kasus pada guru, dan pada semua warga sekolah ya. Nah, keputusan yang saya ambil mungkin akan ada pihak-pihak yang bisa menerima dan tidak ya. Nah, proses itu kita bisa memahamkan sebagian orang untuk menerima dan menjalankan keputusan itu. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kan pasti ada tantangannya gitu, hambatannya gitu. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan pada pengambilan keputusan kasus dilema etika Bu? Ya, untuk pengambilan keputusan dilema etika itu mesti ada tantangan dan hambatannya ya. Pasti itu, karena kita mengambil keputusan tidak semudah kita ambil sendiri, kita perlu banyak pertimbangan sehingga ada yang pihak yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nah, untuk itu kita ambil tengah-tengahnya. Apakah ini ada manfaatnya untuk banyak orang atau tidak? Gitu. Ya. Jadi memang pasti ya Bu ya, tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan itu mesti ada. Iya. Oke Bu, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ada jadwal tertentu? Terus selanjutnya, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kejadian tersebut atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk penyelesaian kasus itu kita tidak ada jadwal. Sebagai seorang pimpinan itu harus bisa mengambil keputusan secepatnya ya. Jadi nggak ada jadwal. Kita selesaikan, kalau memang hari itu bisa terselesaikan, kita selesaikan. Jadi nggak ada jadwal tertentu. Iya, kelamaan ya Bu ya kalau menunggu jadwal. Oke Bu, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tidak ada yang membantunya. Kita rapatkan bareng-bareng. Yang penting kita bisa komunikasi dengan warga sekolah. Jadi komunikasi yang baik itulah yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Berarti intinya komunikasi. Ya, komunikasi yang baik, pengelolaan emosi. Jadi sebagai seorang pimpinan harus bisa mengendalikan emosi. Karena emosi itu nanti yang bisa merubah suatu keputusan ya. Sehingga kita harus pandai-pandai mengelola emosi kita. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua yang telah jenengan sampaikan ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Dalam mengambil sebuah keputusan, ya maka mengidentifikasi itu yang paling utama. Jenis kasusnya yang harus kita lakukan lebih awal. Kita identifikasi jenis kasusnya, di mana tempatnya, dengan siapa, gitu. Jadi harus benar-benar sesuai ya dengan pengambilan keputusan yang ada di suatu lembaga, terutama lembaga pendidikan. Kita harus hati-hati. Ya. Siap Ibu, sangat bagus sekali ini ya jawaban jenengan. Jadi saya termotivasi dalam tugas saya ini untuk belajar seperti jenengan. Terima kasih, mohon maaf mengganggunya waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak? Udah kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, ini
Baik sekali ketika melaksanakan puasa. Oh iya, iya begini Pak. Kebetulan saya kan CGT Angkatan 7. Oke. Nah, saya ini ada tugas demonstrasi kontekstual untuk wawancara dengan kepala sekolah. Nah, kebetulan saya ingin wawancara dengan jenengan. Apa jenengan ada waktu hari ini, Pak? Alhamdulillah masih ada waktu kosong ya. Alhamdulillah. Ya, repot ya. Terima kasih waktunya Pak. Kebetulan ini kan temanya kan tentang ini Pak, praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih jenengan sebagai seorang pemimpin. Ya, silakan. Langsung ya Pak J. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Huda, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh ya. Untuk yang selama ini yang saya lakukan untuk kasus-kasus seperti itu, kasus dilema etika biasanya kan cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama atau tidak seimbang di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur-unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal itu melakukan klarifikasi dulu dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan atau pendapat terhadap orang-orang yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan itu pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan cara komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan serta meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan yang ada. Gitu ya Pak. Iya. Selanjutnya ya Pak ya, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar ini Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana ini Pak? Yang selama ini pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan terlebih dahulu, komunikasi, koordinasi beberapa pihak, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikatornya serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu ada stakeholder internal jika berkenaan dengan hal yang internal dan positif. Jadi memang harus ini ya Pak ya, yang penting komunikasi, koordinasi dengan semua pihak. Oke Pak, selanjutnya ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak Huda ini yang biasa jenengan lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah atau prosedurnya yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut terlebih dahulu, berkesesuaian dengan kerja atau job unit, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi lagi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan yang ada. Oke Pak, bagus sekali jawabannya. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Gimana Pak? Ya, dilema etika. Jadi hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan pihak sini dan pihak sana melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan
terutama yang dapat memperkaya referensi dalam memutuskan kasus dilema etika tersebut. Setiap kasus kan pasti ada ini ya Pak ya, hambatan, rintangan, tantangan. Hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ini untuk tantangannya ya. Tantangan. Ada pada tataran atau menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil bersama, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan yang sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur yang relevan yang ada di sekolah. Seperti itu. Apakah ini Bapak memiliki jadwal tertentu atau tata kelola sebuah kasus penyelesaian dilema etika Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat kejadian atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan saat ini? Untuk jadwal tertentu itu memang tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam menyelesaikan masalah. Karena penyelesaian masalah kan semakin cepat maka akan semakin baik, lebih cepat lebih baik ya, dalam menjaga keharmonisan di lingkungan. Iya Pak. Selanjutnya, adakah Pak seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Seseorang dan faktor-faktor itu yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi terlebih dahulu. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak udah sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Jadi, untuk pengambilan keputusan itu dalam dilema satu, memahami konteks permasalahan terlebih dahulu. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya permasalahan. Karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga akan memperbanyak referensi permasalahan. Ya, terima kasih banyak Bapak, waktunya, jawabannya sangat ini ya, bagus sekali, menginspirasi saya sebagai seorang CGP untuk belajar sama jenengan ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Wila. Mohon maaf Pak, hari ini saya kesini ingin melakukan wawancara. Iya, Kebetulan kan saya kan ada tugas untuk calon guru penggerak angkatan 7 ini Pak. Tugasnya adalah wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Nah, salah satunya sama jenengan. Iya. Gimana Pak? Apa hari ini ada waktu untuk saya? Ada buat saya ada. Ya, silakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Kebetulan ini kan temanya kan tentang pengambilan keputusan Pak berbasis nilai kebijakan. Jadi untuk kepala sekolah. Jadi nanti mohon ya Pak ya dijawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, nanti akan saya jawab sebisa saya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya Pak. Ya, untuk yang pertama Pak, selama ini kan bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Begini Bu ya. Kami sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar
dan yang lainnya salah. Dan kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Kemudian cara yang untuk saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Kemudian untuk itu perlu dilakukan dan dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus sebagai syarat sebuah kasus merupakan dilema etika. Jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku, akan menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Gitu. Jadi intinya investigasi, identifikasi itu juga itu sangat penting. sama pemetaan kasus-kasus ya Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Iya. Ini selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan keduanya Pak. Gimana Pak? Ini ya, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar. Tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oke Pak. Oke Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan langkah-langkah itu dengan mendengarkan suara hati dan juga nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil madorotnya dan juga yang besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli terhadap tahap berikutnya, yaitu melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan, lalu membuat keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu, dan insya Allah dalam bimbingan dan juga apa yang sudah menjadi satu keputusan yang akan saya ambil nanti adalah keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Jadi memang susah ya Pak. Iya. Langkah-langkahnya, prosedurnya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Yang efektif yang kami lakukan adalah dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, dan hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Iya Pak. Nah, dalam setiap kasus dilema etika kan pasti ada ini ya Pak ya, tantangan ya Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Pak? Memang tantangan itu luar biasa Bu. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak yang akan pihak-pihak yang tidak
dapat menerima sepenuhnya. Nggih, nggih, nggih. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang itu untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Kemudian menjadi sebuah tantangan juga, serta untuk tetap istiqomah terus menerus tidak berhenti dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Nggih Pak, jadi memang banyak sekali Iya, ya tantangannya, jadi harus benar-benar ini Iya. bijak keputusnya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk dan prosedurnya kira-kira seperti apa nih Pak? Apabila ada kasus yang terjadi, kami tidak punya jadwal yang pasti. Jadi tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu. Kemudian prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut itu diselesaikan secepatnya. Agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Iya. Jadi intinya lebih cepat Lebih diselesaikan baik. lebih baik. Benar sekali. Dan tidak terlalu-terlalu. Siap, ya Bapak. Oke, selanjutnya ya Pak. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika ini Pak? Siapa yang membantu dan hal yang mudah itu gini Bu ya. Komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat penting dengan semua warga sekolah. Kemudian pengelolaan emosi itu juga harus kita perhatikan. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi faktor-faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Oh gitu, enggak Pak. Baiklah Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam kasus pengambilan ini, keputusan dilema etika ini Pak? Gini ya, dalam mengambil sebuah keputusan maka perlu identifikasi jenis kasus. Kemudian harus bisa dilakukan lebih awal. Kemudian dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu dilakukan benar lawan benar, atau dengan menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Iya. Ya, baiklah Bapak, sangat seru sekali ini wawancara dengan jenengan ya Pak ya. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin barangkali tadi selama wawancara ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Pak ya. Kami juga minta maaf apabila ada jawaban-jawaban yang mungkin kurang berkenan. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.